Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Florentina Rizky Amelia dari kelas A dengan NIM 2206065000007, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan dari mata kuliah kepemimpinan terkait gaya atau tipe kepemimpinan dari 3 calon presiden serta kritikan saya mengenai ketiganya. Yang pertama itu ada Bapak Anies Baswedan. Sebagai calon presiden, Bapak Anies tentu menerapkan tipe kepemimpinan yang demokratis dengan menerima saran dari masyarakat ataupun komentar. Sebagai contohnya, saat masyarakat Jakarta mengeluh tentang banjir yang terjadi, pada akhirnya Bapak Anies melakukan evaluasi untuk membangun saluran air dan menerapkan kebijakan yang setidaknya bisa mengurangi banjir. Selanjutnya, rekam jejak Bapak Anies Baswedan. Yang pertama itu bantuan operasional untuk semua tempat ibadah. Pada tahun 2022, bantuan renovasi sebesar 11 miliar untuk semua tempat ibadah. Mengadakan program bantuan operasional tempat ibadah. Program tersebut menganggarkan dana 2 juta atau 12 bulan untuk masjid, gereja, guru, sekolah minggu, marbot, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan ruang publik untuk semua, yaitu memperbolehkan perayaan agama seperti festival Muharram dan Natal di tempat umum. Yang ketiga, fasilitas umum untuk penunjang kawan disabilitas, yaitu pembangunan fasilitas infrastruktur lunak dan keras yang memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat termasuk lansia disabilitas. Di dalam proses perencanaannya, Bapak Anies melibatkan penyandang disabilitas langsung agar sesuai dengan kebutuhan mereka yang membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Yang keempat, pembangunan Rusunawa dengan 7.421 unit di dalamnya. Yang kelima, 0 PWB untuk tanah dan rumah di bawah 2 miliar. Yang keenam, menyelenggarakan event skala internasional, salah satu Formula E. Yang ketujuh, meresmikan perpustakaan kelas dunia di kawasan Taman Ismail Marzuki. Yang terakhir atau yang kedelapan, pembangunan stadion bertaraf internasional atau Jakarta International Stadium. Berikutnya apresiasi Bapak Anies Baswedan. Dalam pertemuan yang berlangsung yang hangat dan penuh keakraban, dalam arahan Bapak Anies, Rashid Baswedan memberikan semangat dan motivasi agar caleg muda bisa tampil memberdayakan masyarakat, dan kehadirannya sangat diharapkan bisa memberikan perubahan dan mewujudkan keadilan. Selanjutnya, kritikan saya mengenai Bapak Anies Baswedan. Menurut saya, tipe kepemimpinan Bapak Anies selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan individu, serta memberikan setiap pihak untuk berpartisipasi dalam menyampaikan ide-ide dan berkomentar dalam memecahkan masalah, berkolaborasi. Yang kedua itu ada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo memiliki tipe kepemimpinan yang autokratik. Bapak Prabowo cenderung banyak mempertimbangkan, di mana pertimbangan tersebut selalu didasarkan oleh pendapat sendiri atau orang-orang terdekatnya saja. Selanjutnya, rekam jejak Prabowo. Mempunyai rekam jejak jelas membuat Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto dinilai layak memimpin Indonesia di masa depan. Kapabilitas serta kepemimpinan yang dimiliki Ketua Umum Partai Gerindra itu terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berhasil menjalin beberapa kerjasama strategis untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, seperti baru-baru ini yang ia lakukan menjalin kerjasama dengan Arab Saudi dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara tersebut. Apresiasi Bapak Prabowo. Kesempatan Taruna Pendidikan di Akademi Militer Amerika Serikat
Menteri Pertahanan Bapak Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu Lloyd James Austin yang ketiga di Pentagon Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan menyampaikan apresiasinya karena Amerika Serikat sudah menerima taruna atau TNI atau kadet dengan beasiswa untuk melanjutkan studi di lembaga bergengsi seperti USNA, USAFA, dan USMA. Menurut saya, kritikan tipe kepemimpinan Bapak Prabowo sangat melekat kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi oleh bawahannya serta menerapkan sifat tegas dalam kepemimpinannya. Yang ketiga itu ada Bapak Ganjar. Menurut pengamatan saya, Bapak Ganjar menerapkan beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu karismatik, demokratis, komunikatif, dan inovatif. Selanjutnya, rekam jejak Bapak Ganjar. Komitmen yang tinggi terhadap pemerintahan yang bebas korupsi dan bebas konflik kepentingan, serta iman politiknya yang tebal dan menjalankan politik kebangsaan yang menjaga toleransi, keragaman budaya, suku dan agama, serta pribadinya yang santun dan rendah hati. Rekam jejak Bapak Ganjar yang baik harus tersampaikan kepada seluruh masyarakat, karena pemimpin dengan rekam jejak yang baik sangat penting karena tantangan bangsa ke depan amat berat. Apresiasi untuk Bapak Ganjar. Belasan kelompok seni rakyat tampil di Terima Kasih Jawa Tengah. Penampilan kesenian rakyat seperti reog, jaran kepang, atau jatilan, dan sebagainya itu sebagai ungkapan berterima kasih kepada seniman Bapak Ganjar yang telah 2 periode memimpin Jawa Tengah dengan baik. Di antaranya peduli terhadap pelestarian budaya dan seni. Kritikan saya untuk Bapak Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang menginspirasi di berbagai kalangan yang memberi pengaruh dan dampak besar di kalangan milenial serta segala bentuk kelebihan dan kekurangan itu dapat dijadikannya sebagai evaluasi serta motivasi untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari penjelasan video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang saya ucapkan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.